Adik-adik, ini adalah ibadah gabungan bersama teman-teman yang lain. Adik-adik boleh mengikutinya, nanti ada acara-acara yang lain. Sekarang kita mau nyanyi, kita mau lihat bahwa setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Kita mau nyanyi Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, yang mengasihiku, yang memeliharaku selamanya. Angkat tangan sekali lagi. Adik-adik boleh buka kameranya, tunjukkan wajahnya yang bersukacita di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, boleh angkat tangannya, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihiku, mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Di sini kakak-kakaknya rame ya, ada kakak-kakak dari SMP 20, iya, dan yang lain ada dari Taman Sipa. Oh ya, ini silakan. Ya, itu ya teman-teman, adik-adik semua. Jadi berapapun yang hadir, kita harus tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kebaikan Tuhan
Bahkan pengorbanannya di kayu salib adalah hal yang paling berharga buat setiap kita. Jadi kita harus merasakan, nikmati, dan jalani di setiap kehidupan kita. Kita katakan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi ya Tuhan? Pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan dia dekat, dan kau dekat. Dengan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, katakan, dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam, terlalu dalam untuk mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Manakah kita dapat pergi ya Tuhan? Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, dia sahabat. Dan kau dekat. Dengan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan, tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih ya Bapak buat pengorbanan putramu di kayu salib bagi setiap kami. Ajari kami sejak kami masih muda untuk mengerti bahwa Kaulah satu-satunya yang kami miliki ya Bapak. Maka ajari kami untuk melakukan firman-Mu, kebenaran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Meski kami masih muda, ajari kami Bapak. Kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, Roh Kudus jamah hati setiap kami, lembutkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Oke, silakan kepada Kak Debbie, silakan. Oke, selamat
Selamat siang semuanya. Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Selamat siang semuanya, teman-teman, adik-adik dari SMP 2, SMP 20, dan juga SMP 5. Ya, kita sama-sama berfellowship. Hari ini kita bersama-sama juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita mengambil tema hunger and thirst, ya, lapar dan haus. Diambil dari Matius 5 ayat 6. Selanjutnya, ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dilanjutkan dengan Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Matius 5 ayat 6 merupakan khotbah Yesus di atas bukit, di mana Yesus memberikan 5 ucapan bahagia, ya. Yang kita akan fokus kepada ucapan bahagia untuk orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan untuk Yohanes 17 ayat 17 ini merupakan doa Yesus. Doa Yesus kepada Bapa, dia berdoa supaya Bapa menguduskan mereka, yaitu mereka adalah kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, dikuduskan dengan apa? Di dalam kebenaran. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, yang dimaksud dari Matius 5 ayat 6, disebut berbahagia itu orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan sendiri. Karena mereka akan dipuaskan. Next. Nah, pernahkah kalian merasa begitu lapar gitu ya? Kalau istilah sekarang itu perutnya sampai bunyi keroncongan atau dangdutan gitu ya. Saya pernah sampai bunyi gitu ya. Ketika sudah malam, mungkin hari itu saya tidak begitu makan dengan selayaknya gitu ya. Nah, saya ketika berangkat tidur, saya merasa kan sudah sunyi gitu ya. Tiba-tiba perut berbunyi, kerucuk gitu ya. Nah, sudah malas, sudah malam, sudah ini mau dibuat tidur, tetapi ternyata tidak bisa dibuat tidur karena rasa lapar itu. Nah, akhirnya saya kemudian bangun, meskipun ya mungkin agak malas gitu ya, karena sudah malam, sudah waktunya tidur, capek. Akhirnya saya ya karena tidak ada lauk, ya pakai telur seadanya gitu ya. Nah, kemudian makan. Kemudian saya bisa tidur setelahnya dengan baik. Nah, bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian juga merasa lapar sampai perutnya keroncongan ya, dangdutan mungkin ya? Nah, kalau rasa lapar atau haus itu ada di kalian, saya juga yakin mungkin kalian akan melakukan sesuatu. Kira-kira apakah kalian akan duduk saja menunggu ada orang yang akan mengantarkan sesuatu ke meja kalian untuk kalian makan, atau kalian akan berusaha, ya, kalian akan melakukan sesuatu. Nah, rasa lapar atau haus tentu akan mendorong kita. Kita mau cari makan, cari minum, atau mungkin snack yang bisa mengganjal perut kita. Mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan, mencari dan mengusahakan. Apakah kita sudah mengusahakan? Kalau dalam hal ini kita berbicara tentang lapar dan haus akan kebenaran, itu kita berbicara tentang masih belum, Kak. Nah,
kita berbicara tentang rasa lapar dan haus, ini kita berbicara tentang lapar dan haus secara rohani. Kalau tubuh kita ini lapar, tentu harus diperhatikan. Kita harus segera memenuhi kebutuhan kita. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kalau kita juga saat kita merasa lapar dan haus, secara rohani kita juga mengusahakan untuk mendapatkan asupan ya kebenaran firman Tuhan itu. Apakah kita sudah membaca firman Tuhan setiap hari? Apakah kita sudah melakukan perenungan firman Tuhan setiap hari? Mungkin kita mengusahakan dengan mendengar khotbah setiap hari, bisa dari YouTube, bisa dari radio, atau kita juga sudah melakukan sharing firman Tuhan setiap hari. Nah, itu merupakan usaha kalau kita melakukan dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merupakan usaha kita untuk kita boleh mendapatkan asupan. Nah, berikutnya, next, ya, rasa lapar, ya, itu merupakan bumbu masakan yang terlezat, yang bisa membuat masakan menjadi terasa lezat, ya. Makanan terlezat yang disajikan chef paling handal pun tidak akan bisa menggugah selera orang yang sudah kekenyangan perutnya. Malah bisa-bisa dia akan muntah. Nah, tapi sebaliknya, hanya nasi dengan kerupuk, atau kalau nggak ada, dulu saya juga pernah ya waktu kecil, nasi panas dengan garam saja, itu sudah terasa nikmat buat orang yang lapar. Nah, itu sebabnya rasa lapar itu juga membuat kita bisa menikmati makanan dengan lebih baik. Nah, pertanyaannya, apakah kalian juga sudah menikmati saat-saat kalian membaca firman Tuhan, saat-saat kalian mendengarkan firman Tuhan seperti ini, saat kalian merenungkan firman Tuhan, apakah ada rasa haus dan lapar itu? Karena itu yang akan membuat kita dapat menikmati dengan lebih baik firman Tuhan. Rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak menjadi robot-robot rohani, ya. Karena apa? Mungkin kita mendengar firman Tuhan karena seperti saat ini kita ada di gathering, ada di fellowship ini, waduh, sudah diopiak-opiak sama kakak mentor untuk ikut gitu ya. Paksa deh saya ini ada di sini. Tapi kita nggak menikmati saat mendengarkan firman Tuhan. Kita nggak bisa mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ya, kita hanya ikut apa yang dijadwalkan saja. Nah, tetapi rasa lapar dan haus, kerinduan kita untuk akan kebenaran firman Tuhan, itu menjadikan kita mempunyai bisa menikmati firman Tuhan dengan lebih baik. Berikutnya, rasa haus dan lapar itu dialami oleh orang yang sehat. Jadi orang yang sehat itu normalnya itu mesti merasa lapar, harus diisi. Jadi sebenarnya tubuh sedang memberi sinyal, aku butuh nih asupan nutrisi dan juga cairan supaya dipakai untuk apa? Mungkin kalian sedang belajar, dipakai oleh otak kita untuk boleh berpikir. Kita juga pakai nutrisi itu untuk bertumbuh. Kita juga pakai nutrisi itu kalau kita mungkin sedang sakit untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita. Nah, sangat berbahaya kalau rasa lapar ini kita abaikan, kita tidak memperhatikan, bahkan membiarkannya begitu saja. Bisa-bisa kita nggak tumbuh dengan baik gitu ya. Kita tidak tumbuh dengan baik, lalu kita juga bisa sakit. Bahkan yang paling fatal, kalau kita tidak memperhatikan rasa lapar, kita bisa
ada bahaya kematian juga karena malnutrisi gitu ya. Ada sebuah gangguan makan gitu ya, yang namanya bulimia atau anoreksia. Itu orang-orang yang begitu takut untuk menjadi gemuk mungkin ya, itu mereka bahkan membuat dirinya sedemikian kelaparan dan tidak memberi asupan pada tubuhnya. Ataupun kalau mereka makan kemudian dimuntahkan kembali. Itu termasuk gangguan jiwa loh. Ya, itu sebabnya kita harus memperhatikan apabila jiwa kita mengalami kelaparan secara rohani, itu sebenarnya adalah sinyal yang baik. Tetapi harus diikuti dengan respon kita memenuhi kebutuhan kita sehingga bisa menjadi sinyal, oh saya sedang sehat karena saya mengalami lapar dan haus secara rohani. Saya rindu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan orang sakit itu tidak nafsu makan. Ada masalah dengan fisik maupun mentalnya. Orang akan yang sakit mungkin kehilangan penciuman atau indera perasanya, seperti orang yang kena COVID itu, mereka biasanya tidak nafsu makan. Jadi karena makan apapun tidak terasa enak. Lalu orang yang sakit mentalnya, misalnya putus cinta gitu ya, putus cinta bikin orang tidak nafsu untuk makan. Nah, itu tentunya akan membahayakan kesehatan. Nah, sekarang dicek, apakah saya punya rasa lapar dan haus? Apakah saya sedang sakit atau saya sedang sehat secara rohani? Nah, pertanyaannya, apakah engkau juga lapar akan Tuhan, firman-Nya? Sebab kadang banyak orang Kristen atau orang-orang manusia ini salah di dalam mengenali rasa lapar mereka. Mereka berusaha untuk memenuhi apa yang jadi lapar yang hanya bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan dan firman-Nya yang dapat memuaskan kita, yang dapat memberikan kepada kita, memenuhi nutrisi kita, memberi banyak manfaat. Tapi kadang salah ya, manusia salah di dalam mengenali apa yang baik buat hidupnya. Contoh, mereka berusaha memenuhi apa yang menjadi kelaparan mereka itu dengan mereka mungkin rasa lapar dan hausnya itu dengan pacar gitu ya, menjadi pengganti game online, atau kita begitu haus akan pengakuan orang lain, kasih dan penerimaan dari orang lain, padahal kita akan mendapatkan kepuasan hanya pada firman Tuhan dan kebenaran Tuhan dan firman-Nya. Dan di sana ada kebenaran yang akan memerdekakan kita. Nah, seperti donat itu ya, kalau kalian kenal kue donat itu ada lubang. Di dalam hidup manusia ada lubang yang tidak dapat diisi oleh siapapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Nah, next. Banyak orang yang tidak memilih untuk kebutuhan dari kebenaran firman Tuhan karena nggak tahu manfaatnya. Nah, ini di 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, manfaatnya begitu banyak ya. Kita lihat berikutnya. Kita
lihat apa manfaat dari kebenaran firman Tuhan. Menuntun pada keselamatan. Kalian bisa catat ini, menuntun pada pertumbuhan rohani dan menuntun pada pelayanan, membawa kita untuk boleh melayani. Ada di 2 Timotius 3 ayat 15 dan 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian juga kebenaran firman Tuhan itu menolong kita dengan cara mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ini terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan Roma 12 ayat 2. Kebenaran firman Tuhan ini juga menjadi nutrisi yang luar biasa karena dia memperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ini terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 dan Kolose 3 ayat yang ke-16. Next. Nah, kita sudah tahu ya manfaatnya. Next. Nah, kalau kita sudah tahu, kita akan mendapatkan manfaat itu dengan maksimal. Kita akan sehat di dalam. Rohani kita sehat, maka kita akan menjadi maksimal di luar. Healthy inside, maksimal outside. Sehat rohani kita, maka kita bisa berfungsi dengan benar. Kita berdampak buat orang lain. Kita kuat menghadapi segala kondisi. Baik kondisi yang terburuk sekalipun kita menjadi kuat. Kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan efektif. Kita bisa melakukan perubahan di sekitar kita. Karena kita sehat. Secara pribadi kita sehat. Kita kuat. Next. Nah, kita butuh untuk kita bertumbuh bukan hanya secara jasmani. Ya, kita mungkin dulu pernah kita lahir dari bayi lalu menjadi kanak-kanak, menjadi remaja sekarang ini ya. Nah, nanti kita akan bertumbuh jadi pemuda, dewasa, dan sampai masa tua. Di setiap ini kita tidak pernah lepas, kita butuh makanan yang bergizi, nutrisi yang cukup. Oleh sebab itu, rohani kita juga membutuhkan makanan nutrisi yang cukup. Dan itu kita dapatkan dalam firman Tuhan. Next. Nah, kalau rohani kita ini bertumbuh dengan baik, maka kita akan berbuah. Ya, kita menghasilkan buah. Yaitu buahnya kita kalau kita menempel pada pokok anggur. Dan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan dengan berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Next. Ya, ini firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ini merupakan ungkapan dari pemazmur akan kecintaannya akan firman Tuhan. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, next. Nah, ini yang kita butuhkan. Ada dua segi kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh orang-orang yang haus dan lapar secara rohani. Yang pertama, mereka harus kenal firman Tuhan. Karena di luar itu tidak ada kebenaran yang bisa menyelamatkan. Ya, yang kedua, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu diterangi oleh tanpa penerangan dari kuasa Roh Kudus, kita kadang susah untuk mengerti firman Tuhan. Ya, kita tahu firman Tuhan ini diilhamkan oleh Roh Kudus ya kepada para penulis dari kitab dari firman Tuhan dari Alkitab ini. Nah, kalau begitu, siapa yang bisa menerangkan sebuah buku lebih baik daripada penulis atau pengarangnya? Tentu saja, kalau kita membaca atau mempelajari firman Tuhan, kita minta Roh Kudus menjadi guru kita yang menolong kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Next. Oke, kita bagaimana menikmati firman Tuhan? Kita harus mendengarkan, membaca, menyelidiki, menghafalkan, dan merenungkannya. Kalian bisa
nanti untuk mendapatkan PPT ini nanti saya bisa share. Nah, kalian bisa catat nanti sendiri. Ya, ini untuk pengingat kalian next bisa menjadi ini 5 jari. Ya, mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, lalu merenungkan. Kelimanya ini penting, saling mendukung, saling menguatkan. Next. Ya, perlu sikap hati yang benar saat kita menanggapi firman Tuhan. Kita perlu sikap hati, next. Firman Tuhan itu harus diterima dengan hati yang kerelaan hati. Kita mau ditegur, mau dinasehati. Kalau ada yang tidak benar ketika seperti kita mengaca begini ya, kita mengaca, oh ada hitam-hitam di pipi saya yang harus dibersihkan. Apakah ketika kita lihat ada sesuatu yang salah dengan wajah kita, lalu kita akan membiarkan begitu saja? Tidak, kita perlu mengamat-amati. Oke, next. Ya, kita perlu menerima dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita, karena itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Next. Kerendahan hati dan ketaatan yang kita butuhkan. Ya, yang terakhir, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ini yang dimaksud, bahwa harus diselesaikan sampai dengan apa? Sampai dengan melakukannya. Baru tadi Matius 5 ayat 6 bahwa mereka akan dipuaskan, mereka akan berbahagia karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maukah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Sudahkah kita lapar dan haus akan firman Tuhan? Mari kita akan mengalami kepenuhan hidup, yaitu dengan semakin serupa dengan Kristus, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan, sebab kita mempunyai rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti dengan lebih lanjut, demikian juga memberi keberanian kepada kami untuk kami melakukannya. Berkomitmen untuk kami boleh mencari, untuk kami boleh rindu, berkomitmen mencari firman Tuhan dan kebenarannya, merenungkannya setiap hari di dalam hidup kami. Dan kami boleh taat, kami boleh rendah hati, kami boleh melakukannya di dalam hidup kami, sehingga kami disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami menyerahkan diri kami masing-masing, setiap anak-anak-Mu saat ini, biarlah berkat yang dari Tuhan tercurah kepada setiap mereka. Engkau menghadapkan wajah-Mu ke atas mereka Tuhan, kasih karunia-Mu turun ke atas mereka, damai sejahtera-Mu di atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada Kak Lisa. Ya, oke. Terima kasih Kak Debbie. Ya, sekarang kita masuk ke acara berikutnya ya adik-adik. Kita mau kuis. Yeay! Kita akan bersama dengan Om Handri. Silakan Om. Ya. Dan halo. Ya, kita masuk kuis. Ya, langsung aja. Next. Kemarin sudah PowerPoint-nya. Ya, kuisnya namanya kuis tebak Alkitab. Ya, setiap HP supaya di-mute ya, matikan belum matikan mikrofon. Ya. Caranya gini, pilih jawabanmu yang kau anggap betul atau benar ya.
Jadi nanti itu ada jawaban-jawaban yang kalian anggap itu betul langsung di chat. Ya, jawablah di kolom chat. Ya. Terus pemenang adalah mereka yang menjawab paling cepat. Ya. Nah, nanti kalau masih belum ada yang betul, ya kami tunggu sampai memang betul. Mudah, ya mudah-mudah sulit. Peserta yang sudah menang tidak boleh ikut lagi. Nah, ini ada berapa peserta ini jumlahnya? Kalau boleh tahu? Semua? Ada berapa? Oh, 35. Kita kasih berapa? Dia 4 ya? 4 ya? Ya, 10%-nya kan 4 aja ya. Oke, 4 aja. Terima kasih. Ya, silakan kita mulai. Cepet-cepetan ya, mudah sekali. Ya, nanti hadiahnya dapat pulsa. Ya, nanti akan kami kirimkan. Ya, langsung aja nomor 1. Nomor 1. Ya, perhatikan. Nomor 1. Ya, mudah kan? Coba. Nama hewan yang tidak disebutkan di Alkitab. Langsung nggak usah ini ya bicara ya, langsung aja jawab ya. Tikus, lumba-lumba, landak, bunglon, gajah, siput, kelinci, kera atau semut. Langsung dicat aja. Kalau yang sudah masuk betul? Grady. Iya. Ya, salah. Masih salah. Ayo, salah. Ayo, salah ya. Salah. Enggak ada yang betul nih. Ayo. Sama-sama. Ayo, mudah kan? Ayo. Ya, ayo. Siapa ayo? Salah. Belum ada yang betul itu. Belum ada yang betul. Tikus. Ayo. Ya, betul. Udah dapat Grady. Gajah. Ya. Yang nama hewan yang tidak disebutkan di Alkitab itu gajah. Ya, nanti bisa dicek. Ya, oke, siap. Tolong ditulis ya pemenangnya. Ya, sudah Grady ya. Yang nomor 2. Mudah kan? Ini mudah lagi ini. Mudah-mudah sulit loh ini. Warna apakah yang pertama kali disebutkan dalam Alkitab? Kuning, hitam, ungu, oranye, biru. Oh, birunya merah, coklat, hijau, kuning. Ayo silakan tebak. Warna apakah yang pertama kali disebutkan dalam Alkitab? Ayo. Salah, belum ada yang betul. Belum ada yang betul. Salah, biru, salah. Apalagi itu? Merah, salah. Ayo. Ternyata coklat, salah. Hijau yang betul. Ya. Yang pertama Nareswari ya. Yang masuk duluan Nareswari. Hijau ya. Oke, sorry. Nareswari. Dari SMP mana? Iya. Nareswari dari mana? SMPN 5. Oke, terima kasih. Ya, mudah kan? Iya. Oke. Makanya saya katakan ya, pendeta aja belum tentu tahu gitu. Oke, nomor 3, lanjut. Nah, ini mulai lebih mudah lagi. Iya. Berapa, jangan kejebak lo ya. 3, berapa ini banyak tahu mestinya. Berapa banyaknya roti yang digunakan Yesus untuk memberi makan 4.000 orang? 2 ya, perhatikan. Roti. Berapa banyaknya roti yang digunakan Yesus untuk memberi makan 4.000 orang? Ayo. Loh. Semua 5 semua. Oke. 5, 2, 5, 10, 4. Halo, ya toh? Bingung kan? Ayo diperhatikan. Berapa banyak roti yang digunakan Yesus untuk memberi makan 4.000 orang? 9. Perhatikan. Berapa? Oh, sudah cukup ya ini ya. Berarti ini sudah cukup, ini sudah jawab semua ini. Tidak ada yang jawab ini.
Ya, kalau 5.000 itu memang 5. Tapi kalau 4.000 itu jumlah yaitu 7. Valdis. Ya. Dari SMP 6. Valdis. Valdis Christian berapa? SMP berapa itu? SMPN 5. Oke, selamat. Ya. Oke. Lanjut. Terakhir ya ini ya, Kak ya. Oke, terakhir. Kan 2 lagi. Cuma 4 aja? Cuma jumlahnya 35 ini? Mau dikasih 5? Oke, tak kasih 5. Perhatikan ini. Siapakah raja yang pertama kali merayakan ulang tahunnya dalam Alkitab? Ayo. Pernah dulu diundang enggak dulu? Herodes, Nebukadnezar, Fir'aun, Musa, Saul, Daud, Yesus. Ayo. Salah. Ya, yang betul Fir'aun. Ya, Magdalena. Iya, dulu pernah diundang rupanya ya sama Fir'aun. Magdalena Iya. SMP berapa? Dari SMP 5. Oke. Boleh tahu nama panjangnya Magdalena? Magdalena siapa nama panjangnya? Maria Magdalena. Oh, Maria Magdalena. Maria Magdalena. Oke. Mudah kan pertanyaannya? Oke. Nomor 5. Ini terakhir, udah terakhir. Ya, yang sudah pernah jawab, betul ini ya. Siapakah yang pertama kali berdusta dalam Alkitab? Ya, ini mudah ini. Apakah Hawa, Adam, ular, Habil, Kain, Yakub? Yang pertama kali berdusta loh ya. Yang berdusta. Ayo. Hawa, ular. Yang betul ular. Yang betul ini yang pertama yaitu Saisa ya. Saisa Gabriela Zunaidi. Oke. Sasha. Tasya SMP berapa? Dari SMP 2. Oke, sampai ketemu lagi ya acara ini saya serahkan ke Kak Lisa. Oke. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti. Bagaimana? Senang? Oke. Kak, kurang. Kurang ya? Aduh, kurang. Kakaknya mau juga kayaknya ya. Oke. Saya mau juga tadi menjawab. Oh. Oke, nggak apa-apa ya nanti ya. Adik-adik boleh kameranya dibuka dulu, kita mau screenshot. Boleh adik-adik SMP 5 yang sudah dapat hadiah, boleh tunjukkan mukanya masing-masing. Biar kakaknya tahu nih, nanti jangan sampai hadiahnya ketuker ya. Nanti salah tuker nih. Oke, boleh dibuka semuanya. Boleh dibuka. Oh ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Kurang kan itu? Ini adik-adik yang menang itu nomornya semua sudah benar ya. Nomornya sudah tepat ya. Jangan sampai nanti pulsanya dikirimnya salah nih. Udah ya, kalau yang ini boleh boleh chat di sini dulu nomornya yang mau dikirimkan pulsa, boleh di-chat sekarang juga biar kakak-kakaknya mencatat. Silakan mau dikirim kemana. Ini ada yang menang ada Grady SMP 5, Nares Naswari SMP 5, ini Valdis SMP 5, Maria Magdalena SMP 5, dan Zazia SMP 2. Kalau semua nomornya sudah benar, oke. Sudah ya? Oke, nanti dicatat dulu ya. Boleh. Oh mudah kok. Warna itu kan menebak aja. Ayo. Oke, Magdalena sudah. Oke. Ya, udah. Berarti yang lain nomornya dianggap benar ya. Yang 2 lagi. Oke, Valdis. Oke deh, satu lagi. Gradis bener ya.
Grady, Grady Fidelio. Sebentar Kak, lupa nomor. Oh ya. Oke. Ya, di sini ada Nathan. Oh enggak. Grady. Oke. Ya, oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi SMP 20, SMP 2 dan SMP 5. Salam dari Malang Youth Center. God bless you. Oke. Ya. God bless you semuanya. Tuhan berkati. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak. Saya mau keluar dulu.